Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Muhammad Resya Putra, NIT 8103240011. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian kapal. Bagian pertama terdapat tiang atau west yang berfungsi sebagai penyangga layar, tulang layar, serta memberikan ketinggian yang diperlukan untuk lampu navigasi. Yang kedua, anjungan. Anjungan berfungsi sangat bervariasi tergantung konteksnya. Di kapal, anjungan adalah ruang komando untuk navigasi dan pengoperasian. Yang ketiga, palka. Palka adalah ruang muat di bawah geladak yang berfungsi untuk tempat penyimpanan muatan kapal. Yang keempat adalah dek akil atau egil yang berfungsi sebagai tempat tinggal klasi awak kapal selain perwira. Yang kelima, winch jangkar berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan jangkar, membantu kapsi berlabuh dengan aman dan stabil, serta berperan dalam operasi penyelamatan dan manuver kapal. Tangki bahan bakar berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar untuk kendaraan, memastikan pasokan bahan bakar yang cukup dan aman selama pengoperasian. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya akan menjelaskan bagian kapal yaitu bagian buritan. Bagian buritan adalah bagian belakang pada kapal. Bagian konstruksinya saya akan menjelaskan yaitu tentang bagian-bagiannya. Yang pertama ada stern frame atau rangka buritan. Struktur utama di bagian buritan yang menopang elemen-elemen lain seperti kemudi dan poros baling-baling. Yang kedua adalah rudder atau kemudi, berfungsi untuk mengarahkan kapal dengan mengubah arah aliran air di bagian buritan. Lalu yang ketiga ada propeller atau yang disebut dengan baling-baling, menghasilkan dorongan kapal dengan memanfaatkan tenaga dari mesin utama. Yang keempat ada shaft, poros baling-baling, menghubungkan mesin utama dengan baling-baling untuk mentransfer tenaga. Lalu yang kelima ada stern tube atau tabung poros buritan. Struktur tempat poros baling-baling berputar dilengkapi dengan pelumas untuk mengurangi gesekan, dilengkapi dengan seal untuk mencegah kebocoran air ke dalam kapal. Lalu yang keenam ada transom atau dinding buritan, bagian buritan yang datar dan lebar. Atau pada kapal dengan desain transom stern berfungsi untuk menambah stabilitas kapal dan mendukung pemasangan mesin tambahan pada kapal kecil. Lalu yang ketujuh ada stern bolt atau tonjolan buritan jika ada. Lalu yang kedelapan adalah contour stern atau buritan konter. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis buritan. Yang pertama, buritan konvensional atau transom stern. Bentuk datar dan lebar sering ditemukan pada kapal niaga dan kapal perang modern untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi hidrodinamika. Yang kedua, buritan cruiser atau cruiser stern. Memiliki bentuk melengkung yang membantu mengurangi hambatan air dan meningkatkan performa kapal. Yang ketiga, buritan runcing atau taperet stern. Desain untuk mengurangi hambatan air umum digunakan pada kapal cepat seperti kapal patroli dan kapal perang modern. Lalu yang ketiga ada buritan lingkar atau elliptical stern. Memiliki bentuk melengkung seperti opal, sering ditemukan pada kapal layar klasik dan juga karbo. Buritan yang keempat yaitu buritan span atau span stern. Mirip dengan buritan elliptical, tetapi lebih panjang dan melengkung ke bawah, biasanya digunakan pada layar dan kapal kecil. Buritan potongan atau cutaway stern. Desain dengan bagian yang lebih cekung meningkatkan efisiensi populasi kapal, sering ditemukan pada kapal penangkap ikan. Buritan catch stern umumnya digunakan pada kapal layar catch, dirancang untuk stabilitas tambahan dengan 2 tiang layar. Baik, saya Marcel Marutus Ninja, NIT 8103240002, Prodi Nautika akan menjelaskan tentang kamar mesin. Nah,
bagian ini merupakan bagian yang salah satu yang terpenting juga di dalam kapal, karena bagian ini atau kamar ini berisi mesin-mesin yang beroperasi demi untuk berjalannya sebuah kapal. Nah, kamar mesin ini ada 12 bagian. Itu yang pada dasarnya ada namanya pondasi mesin, yang kedua mesin utama, yang ketiga dinding selubung kamar mesin, yang keempat jendela atas, yang kelima cerobong asap, yang keenam sekat depan kamar mesin, yang ketujuh sekat belakang kamar mesin, yang ke-8 pipa gas buang, 9 pelat alas, dan yang ke-10 geladak utama, dan yang 2 terakhir ada geladak kimbul dan geladak sekoci. Selamat siang rekan-rekan. Di sini saya akan memaparkan tentang haluan kapal pada konstruksi kapal. Pembangunan kapal atau building ships. Yang pertama, kita sangat penting mengetahui apa itu yang disebut sebagai haluan. Haluan kapal adalah bagian depan dari kapal. Dan haluan kapal dirancang untuk mengurangi tekanan ketika haluan kapal memecah air dan arus cukup tinggi untuk mencegah air masuk ke dalam kapal. Fungsi daripada haluan kapal adalah yang pertama, menunjang arah perjalanan kapal, yang kedua, mengurangi hambatan air, yang ketiga, stabilitas kapal, yang keempat adalah pengendalian kapal saat berlayar. Di sini juga kita penting mengetahui apa saja dari jenis-jenis haluan kapal. Jenis-jenis haluan kapal yaitu sebagai berikut. Yang pertama haluan tegak, yang kedua haluan siku, yang keempat haluan memancing, yang kelima haluan sendok, yang keenam haluan lurus, yang ketujuh haluan menonjol bagian bawah. Sini juga kita sangat penting untuk memahami bagian-bagian haluan terbuat dari apa saja dan nama-nama bagi bagian haluan. Nama-nama bagian haluan adalah penguat geladak, bak rantai, penguat tegak, pelak berlubang, selak pelonggaran, pelak lengkung tinggi, ceruk depan, penguat geladak, dan penegar. Nah, itulah background singkat yang bisa saya paparkan tentang bagian haluan kapal. Semoga kita dapat mengerti. Terima kasih.